Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Saat ini kita akan memulai pembelajaran kita. Belajar yang serius untuk menggapai cita-cita. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Sakiben Sinaga. Kali ini kita akan membahas lanjutan daripada refleksi dan translasi. Kali ini kita akan belajar pada refleksi translasi pada bidang. Nah, ingat ya, refleksi itu artinya pencerminan. Jadi kalau kita sebelum berangkat ke sekolah selalu bercermin, itu bagian daripada aplikasi refleksi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sifat-sifat pencerminan. Kita ingat dulu sifat-sifat pencerminan dan translasi yang sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Jadi bisa dilihat kembali pada video pembelajaran yang sudah ada, yaitu video pembelajaran sebelumnya ya. Lihat di video-video translasi dan juga refleksi pertemuan pertama. Baik. Yang pertama harus kita ingat, jika refleksi terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya jika yang pertama tadi x, y atau di sini kita buat a, b, maka bayangannya menjadi minus a, minus b. Sedangkan pencerminan terhadap sumbu x, maka di sini y-nya saja yang dikali minus. Jika titik awalnya ab, maka bayangannya a, minus b. Sedangkan kalau pencerminan terhadap sumbu y, maka x-nya yang menjadi negatif, yaitu minus a, b. Apabila pencerminan terhadap garis y sama dengan x, maka di sini tinggal kita balikkan dari a, b menjadi b, a. Pencerminan terhadap y sama dengan minus x, dari titik a, b, maka bayangannya menjadi minus b, a, dibalikkan dan dikali minus. Jadi kalau dia y sama dengan x tinggal kita balikkan, tapi kalau y sama dengan minus x kita balikkan lalu kita kali minus juga. Baik, selanjutnya pencerminan pada garis x sama dengan h, maka yang b nya itu tetap, y nya tetap, maka yang dalam bayangannya itu a menjadi 2h kurang a, sedangkan b nya tetap. Sedangkan kalau pada pencerminan terhadap y sama dengan k, yang si x itu, yang a nya itu tetap, sedangkan b nya bayangan daripada b menjadi 2k kurang b. Nah, itulah dia pada pencerminan. Sekarang kita masuk kepada sifat translasi. Kalau titik p, x, y ditranslasikan terhadap t, a, b, maka bayangannya menjadi p aksen x tambah a, y tambah b. Demikianlah dia untuk sifat-sifat pencerminan dan translasi. Ingat, tanda aksen pada variabel bayangan hanya untuk menunjukkan variabel baru hasil pemetaan. Selanjutnya, itu tidak perlu lagi dituliskan di dalam persamaan. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh refleksi pada bidang. Tentukan bayangan garis y sama dengan 2x kurang 5 direfleksikan terhadap y sama dengan minus x. Ya, jadi ini garisnya, garis y sama dengan 2x kurang 5 direfleksikan terhadap y sama dengan minus x. Jadi ingat, kalau refleksi terhadap y sama dengan minus x, ini sifatnya ya, maka dari sini kan kita peroleh dia, kita balikkan ya, dari a, b, maka bayangannya menjadi minus b, minus a. Maka dari sini kita peroleh x aksen sama dengan minus y. Dari sini kita peroleh x aksen sama dengan minus y, maka bisalah kita peroleh di sini y-nya sama dengan minus x aksen. Sedangkan y aksennya itu sama dengan minus x. Sehingga kita perolehlah di sini
X-nya itu sama dengan minus Y aksen. Setelah kita peroleh X dan Y itu, kita substitusikanlah pada persamaan, yaitu Y sama dengan 2X kurang 5. Kita masukkan Y-nya tadi sama dengan minus X aksen, sama dengan 2X. X-nya kita ganti menjadi minus Y aksen kurang 5. Maka di sini kita peroleh minus X aksen sama dengan 2Y aksen kurang 5. Sehingga kita perolehlah dia 2Y aksen sama dengan X aksen kurang 5. Ini sama-sama kita buat dalam bentuk Y aksen dia ya, sama-sama kita bagi 2. Maka Y aksen sama dengan setengah X aksen kurang 5/2. Inilah dia persamaan bayangannya. Jadi dalam persamaan bayangan tidak perlu lagi kita buat Y aksen X aksennya, tinggal kita buat Y sama dengan setengah X kurang 5/2. Inilah bayangan daripada kurva Y sama dengan 2X kurang 5 direfleksikan terhadap Y sama dengan minus X. Jadi X aksen, Y aksennya itu tidak lagi kita buat lagi, karena dia sudah kita tulis di situ persamaan bayangan. Jadi kalau persamaan bayangan tidak perlu lagi dibuat X aksen, Y aksennya. Tapi kalau ada dibuat X aksen, Y aksen, itu menyatakan bayangan. Baik, selanjutnya tentukan bayangan kurva Y sama dengan 5X kuadrat kurang 2X tambah 11 direfleksikan terhadap sumbu X. Ini Y sama dengan 5X kuadrat kurang 2X tambah 11 terhadap sumbu X. Kalau refleksi terhadap sumbu X, ingat sifatnya ini, maka X-nya tetap, sedangkan X aksennya tetap, Y-nya itu sama dengan minus Y. X aksennya sama dengan X, maka kita peroleh dari sini X aksennya sama dengan X, sehingga X-nya sama dengan X aksen. Ini dia ya, X aksen itu sama dengan X, sehingga X-nya sama dengan X. Tetap dia, tidak berubah dia ya. Sedangkan Y aksennya sama dengan minus Y, sehingga kita peroleh dari sini Y sama dengan minus Y aksen. Nah, kalau sudah dapat X dan Y, tinggal kita substitusikan pada persamaan. Y sama dengan 5X kuadrat kurang 2X tambah 11. Y-nya tadi sama dengan minus Y aksen. Maka minus Y aksen sama dengan 5 kali X kuadrat. X-nya kita ganti menjadi X aksen kurang 2X. X-nya kita ganti jadi X aksen tambah 11. Maka dari sini kita peroleh minus Y aksen sama dengan 5X aksen kuadrat kurang 2X aksen tambah 11. Maka dari sini kita peroleh dia. Maka Y aksen sama dengan minus 5X aksen kuadrat tambah 2X aksen kurang 11. Sama-sama kita kali minus. Nah, karena sudah kita peroleh dia persamaan daripada bayangannya pakai aksen dia ya, tinggal kita ubah dia, kita tuliskan di sini. Maka bayangan daripada kurva Y sama dengan 5X kuadrat kurang 2X tambah 11 adalah Y sama dengan minus 5X kuadrat tambah 2X kurang 11. Inilah dia persamaan bayangannya. Jadi kalau kita sudah tulis di situ persamaan bayangan, X aksen, Y aksennya tidak perlu lagi kita tulis. Ingat tadi ya, di awal sudah dijelaskan. Contoh berikutnya. Garis Y sama dengan minus X tambah 3 direfleksikan terhadap X sama dengan H, menghasilkan bayangan Y sama dengan X kurang 1. Maka nilai H itu adalah, nah di sini kita lihat persamaan bayangan, maka Y sama dengan X kurang 1 itu kan itu sama dengan Y aksen sama dengan X aksen kurang 1 itu ya.
Oke, nah karena dia direfleksikan terhadap X sama dengan H, maka pencerminannya kita perolehlah dia A, B yang awalnya, maka bayangannya menjadi 2H kurang A, B. Maka kita peroleh di sini X aksennya sama dengan 2H kurang X. Maka kita perolehlah X sama dengan 2H kurang X aksen. Sedangkan Y-nya, Y aksen sama dengan Y, maka kita perolehlah Y sama dengan Y aksen. Nah, karena sudah kita peroleh X dan Y-nya, tinggal kita substitusikan pada persamaan Y sama dengan minus X tambah 3. Maka Y-nya itu tadi sama dengan Y aksen sama dengan minus X, minus daripada 2H kurang X aksen tambah 3. Maka Y aksen sama dengan minus 2H tambah X aksen tambah 3. Maka Y aksen, tadi kan kita sebutkan Y aksen itu kan karena itu bayangan, Y aksen itu sama dengan X kurang 1. Itu kan artinya Y aksen sama dengan X aksen kurang 1. Nah, karena dia sudah ada berbentuk persamaan bayangan, tinggal kita gantikanlah dia Y-nya itu menjadi X kurang 1. Maka X kurang 1 sama dengan minus 2H tambah X tambah 3. Jadi aksennya itu tidak lagi kita buat ya, karena sudah sama-sama persamaan bayangan. Nah, jadi X aksen kita ubah tetap menjadi X dia, karena sudah persamaan bayangan ya. Maka dari sini kita perolehlah dia, kita pindahkan dia 2H-nya dia ke depan, maka 2H sama dengan X kurang X tambah 1 tambah 3. Maka 2H sama dengan 4, H sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dengan demikian kita perolehlah nilai H pada pencerminan itu adalah 2. Nah, begitu dia cara pengerjaannya. Oke, sampai di situ sudah paham ya. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada soal translasi. Bayangan garis 2X tambah Y tambah 3 sama dengan 0 ditranslasikan terhadap titik 3,4 adalah, ingat translasi 3,4, maka PX, Y ditranslasikan terhadap 3,4, maka bayangan P sama dengan X tambah 3, Y tambah 4. Itulah dia persamaan daripada titik bayangannya nanti. Maka dari sini kita peroleh X aksen sama dengan X tambah 3. Maka X sama dengan Y, X aksen kurang 3. Y aksennya itu sama dengan Y tambah 4. Maka dari sini kita peroleh Y sama dengan Y aksen kurang 4. Nah, karena sudah dapat X, Y-nya, sekarang kita substitusikan pada persamaan 2X tambah Y tambah 3 sama dengan 0. Maka diperolehlah dia 2 kali X-nya kita ubah menjadi X aksen kurang 3 tambah Y-nya kita ubah menjadi Y aksen kurang 4 tambah 3. Maka kita peroleh dia 2X aksen kurang 6 tambah Y aksen kurang 4 tambah 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh dari sini 2X aksen tambah Y aksen kurang 7. Karena 6 minus 6 kurang 4, minus 10 tambah 3 minus 7. Maka 2X aksen tambah Y aksen kurang 7 sama dengan 0. Maka persamaan bayangan garis tersebut adalah 2X tambah Y kurang 7 sama dengan 0. Nah, demikianlah dia untuk soal-soalnya. Silahkan diulang-ulangi pembelajarannya ya, kerjakan soal-soal, dan tetap sungguh-sungguh belajar, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan diulang-ulangi lagi pelajarannya, dikerjakan soal-soalnya, terus berlatih, sehingga kita mampu. Ingat, matematika itu pelajaran yang mudah, asal kita mau berlatih. Allah bisa karena biasa. Tetap semangat. Salam sehat.